Selamat malam semuanya, kita akan lanjutkan lagi pertemuan kita mengenai produk bersama. Setelah sebelumnya kita membahas tentang produk bersama itu seperti apa, bagaimana menghitungnya, menghitung alokasinya. Sekarang kita akan masuk ke produk sampingannya. Nah, produk sampingan itu apa? Jadi ibarat kalau misalnya saya menggambarkannya, kalau misalnya kita memproduksi sebuah produk gitu ya, produk sampingan itu adalah bisa dikatakan sisaan, tetapi dia masih bukan dalam kategori yang rusak, bukan dalam kategori yang tidak bisa digunakan atau harus di rework kembali. Dia ini adalah sisa, bisa dibilang ya hasil dari, bukan sisaan bahan baku, tetapi mungkin kalau sisaan lebih cocoknya ke bahan baku ya, ke raw material. Tetapi produk sampingan ini adalah hasil sampingan dari si produk utama. Itu mungkin bahasa yang paling jelas ya, hasil sampingan dari produk utama. Contoh kalau mungkin saya gambarkan, kalau misalnya sebuah industri yang menghasilkan botol kaca sebagai produk utamanya, kan bahan bakunya adalah kaca ya. Nah, maka produk sampingannya apa? Itu beling. Jadi sisa proses molding dari si kaca ini kan ada beling, sisaan kaca, potongan-potongan dari hasil perapihan kaca, mungkin menghaluskan bodi kaca, nah itu akan dihasilkan beling. Itu contohnya. Atau misalnya seperti penambangan minyak bumi tadi, kalau aspal itu sebagai bisa dianggap sebagai aspal ini adalah hasil sisaan dari si proses pengeboran minyak, tetapi ada lagi ya istilahnya kalau kita mau memurnikan kembali minyak itu, nah ada yang hasil yang tidak bisa dimurnikan semuanya gitu loh ya. Itu namanya kerosin. Atau misalnya kalau misalnya dari biji kelapa sawit mau diolah untuk menjadi minyak kelapa sawit. Nah, kalau yang diperlukan itu adalah minyak kelapa sawit dari proses pemanasan, setelah diuapkan airnya, maka akan tersisa minyaknya. Air akan naik ke atas dan itu yang diuapkan gitu ya. Tersisa adalah minyak. Tetapi kalau misalnya kalian ke pabrik kelapa sawit, air yang menguap itu kan kalau misalnya kalian bayangkan sedang menanak air, memasak air, itu uap air yang menempel di body boilernya, itu kan terbuang ke saluran pembuang, tetapi pada dasarnya itu masih menghasilkan minyak. Ya, itu juga masih menghasilkan minyak. Nah, produk sampingan itu ada tiga karakternya. Yang pertama adalah dia ada yang bisa langsung dijual setelah terpisah dari produk utamanya. Contoh kayak kerosin tadi itu bisa langsung dijual. Ya. Terus misalnya dari pengolahan kelapa sawit tadi produk sampingannya itu apa? Ya minyak itu. Nah, minyak itu kalau misalnya untuk orang yang mau menampungnya itu masih bisa. Jadi penampung inilah nanti yang akan mengolah kembali. Atau produk sampingannya itu harus diproses kembali untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi, karena memang pada dasarnya dia masih statusnya hanya sekedar produk sampingan. Kalian bayangkan beling tadi itu yang tidak bernilai. Kalau dia mengalami proses kembali, beling-belingnya dikumpulin, dibakar kembali, akan menghasilkan sebuah botol kaca. Nah, itu karakter ketika produk sampingannya memerlukan proses lebih lanjut. Atau gabungan keduanya, dia diproses kembali, lalu bisa dijual menjadi sebuah produk yang lain, gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana menghitung produk sampingan. Yang pertama adalah metode tanpa harga pokok. Artinya adalah dia tidak memiliki alokasi biaya untuk proses produksinya. Artinya memang ya langsung dijual aja, gitu ya. Itu metode tanpa harga pokok. Yang kedua adalah metode dengan harga pokok. Artinya perusahaan sudah mengalokasikan biaya, mengalokasikan budget untuk si produk sampingan ini. Apakah dia diproses lebih lanjut atau mengalami rework kembali, baru akan dijual. Nah, yang akan kita bahas adalah dengan menggunakan harga pokok, karena kalau tanpa harga pokok ya langsung dijual aja gitu ya, bagi yang menerima apakah pengepul ataukah pihak ketiga, perusahaan lain yang memang
eh, mengolah kembali sampingan si sebuah perusahaan yang ya memang produk sampingan itu. Metode perhitungan dengan harga pokok itu ada yang istilahnya harga pokok pengganti serta harga pokok pembatalan biaya. Ingat ya, metode dengan harga pokok artinya adalah perusahaan mengalokasikan sejumlah biaya untuk si produk sampingan tersebut. Ya, alokasi biayanya bisa dikatakan ya untuk tambahan proses lah, supaya produk sampingan ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Metodenya adalah harga pokok pengganti serta harga pokok pembatalan biaya. Apa bedanya? Kalau harga pokok pengganti ini biasanya ketika si produk sampingan ini menjadi sebuah pengganti, misalnya apakah dia pengganti bahan pembantu ataupun dia pengganti untuk dihasilkan sebuah produk yang lain, gitu ya. Dia menjadi sebuah barang setengah proses untuk menjadi sebuah produk yang lain. Contohnya, misalnya bahan si pabrik kelapa sawit tadi, dia kan menghasilkan biji kelapa sawit, ya. Biji kelapa sawit yang paling dalam itu namanya kernel. Nah, kernel ini ketika dia biasanya akan dikumpulkan. Lalu setelah dia dikumpulkan dan perusahaan tersebut masih bisa memanfaatkan si kernel ini sebagai bahan bakar. Ya. Lalu bisa jadi produk sampingan ini akan mendapatkan proses tambahan, diberikan proses tambahan, lalu dia akan dinilai sebagai produk yang lain. Bagaimana menilainya? Dia akan dinilai sesuai dengan harga jual dia ke pasar. Jadi perusahaan akan mematok berapa harga jualnya ke pasar. Nah, itu akan diberikan kepada si produk ini. Itu ya. Contohnya, PT Tak Gentar menghasilkan gelas kaca sebagai produk utama dan menghasilkan beling sebagai produk sampingannya. Pada bulan Juli, perusahaan menghasilkan gelas sebanyak 16.000 botol dan belingnya 400 kilo. Jadi untuk menghasilkan 16.000 botol ada 400 kilo beling. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut, ingat ya, produk sampingan itu adalah produk yang sekaligus keluar ketika menghasilkan produk utama. Oke, itu konsepnya. Oke, karena ini akan mempengaruhi biaya produksinya. Ketika dikatakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut terdiri dari, maka biaya produksi ini disebut sebagai biaya bersama. Paham ya? Konsepnya adalah produk sampingan ini adalah produk yang sekaligus keluar ketika produk bersama ini keluar. Jadi ketika produk utama, saya contohkan sebagai gelas kaca tadi. Ketika membentuk gelas kaca, proses penghalusannya ini kan dikikis, otomatis akan keluar beling. Itu ya, pecahan kaca, beling gitu ya. Maka biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk utama itu juga akan termanfaatkan secara tidak langsung untuk mengeluarkan si beling tadi. Oke? Nah, biaya produksinya disebut dengan biaya bersama. Biaya bahan bakunya 6 juta, tenaga kerjanya 6 juta juga, overhead pabrik 4 juta. Nah, harga pokok pecahannya kalau kita nilai dari pasar itu 1.000. Belingnya kalau dinilai di pasar itu 1.000. Nah, dari sini bisa kelihatan kalau dia sebagai pokok pengganti. Oke, dengan yang karakter yang kedua. Ketika dia dinilai dengan harga pada pasar. Oke. Maka hitunglah harga pokok produk utama. Oke. Konsepnya adalah kita hitung berapa sih sebenarnya harga pokok si produk sampingan ini. Oke. Nah, produk sampingannya itu ada 400 kilo. Ketika perusahaan menghargai dia dengan nilai 1.000 per kilogram, maka produk sampingannya adalah 400.000. Jadi, harga pokok produk sampingan ini adalah 400.000. Jadi kalau perusahaan mau mengolah kembali, harga pokoknya itu ya biaya operasinya itu yang 400.000. Oke, sekarang kita masuk untuk mendapatkan harga pokok si produk utama. Bahan bakunya 6 juta, tenaga kerja totalnya biaya produksi untuk menghasilkan 16.000 botol kaca itu adalah 16 juta. Saya kurangkan dengan 400.000. Kenapa? Ini saya anggap sebagai
pemasukan. Karena si 400 kg ini akan saya manfaatkan untuk yang lain. Saya akan rework kembali. Otomatis, ketika saya menjualnya ke pasar, walaupun dia akan saya rework kembali, saya akan nilai dia dengan harga pasar atau dianggap seperti saya menghargai dia senilai saya akan menjual dia, walaupun belum dijual. Gitu ya. Saya akan kurangi 400.000. Maka harga alokasi untuk alokasi untuk produk utama itu senilai 15.600.000. Ya. Sehingga harga pokok produk utama 15.600.000 dan per botolnya itu senilai Rp975 per botol. Paham ya? Jadi konsepnya gampang. Konsep produk sampingan ini adalah dia produk yang sekaligus keluar ketika produk utama diproses atau dihasilkan. Maka biaya yang digunakan untuk memproses produk utama itu juga akan menjadi biaya yang digunakan untuk menghasilkan produk sampingan. Nah, produk sampingan dengan metode pengganti, dia akan memandang sebagai produk sampingan ini sebagai produk yang bisa langsung termanfaatkan. Artinya dia tanpa proses pun, dia akan langsung terpakai. Gampangnya tadi contohnya adalah biji kelapa sawit setelah dipres akan ada kernelnya atau biji yang tidak termanfaatkan. Nah, sama perusahaannya sendiri itu biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Bahan bakar untuk memanaskan boiler kah, atau bahan bakar untuk memanaskan minyak hasil buangan, lalu minyaknya mau didapatkan kembali. Atau karakter yang kedua, dia akan bisa di-rework kembali, ada proses lain. Nah, untuk mendapatkan biaya produksinya untuk melakukan rework ini, dia dihargai senilai harga pasar. Oke? Sekarang kita akan masuk bagaimana ketika produk sampingannya dihitung menggunakan harga pokok reversal atau penundaan balik gitu ya. Metode reversal atau metode pembatalan biaya artinya adalah si produk sampingan ini dia harus dialokasikan terlebih dahulu. Jadi biaya untuk dia sendiri itu dialokasikan terlebih dahulu sebelum dipisahkan. Oke. Ini dalam proses perencanaan. Ya, jadi sudah direncanakan terlebih dahulu alokasi untuk produk sampingan ya sekian. Jeleknya, negatifnya adalah ketika terjadi kerusakan seperti saya katakan sebelumnya, kalau misalnya terjadi kerusakan, maka produk sampingan akan bisa jadi lebih banyak. Mungkin bukan kerusakan, tetapi misalnya ketidakpresisian yang terjadi, maka produk sampingan ini bisa jadi akan lebih banyak. Nah, alokasi biayanya kemungkinan ya seberapa yang dialokasikan itu harus termanfaatkan. Ya, rumusannya seperti ini. Jadi kalau kita mau menghitung, ya kita akan manfaatkan sedikit kelihatannya seperti akuntansi, tapi enggak ya. Kita dapatkan alokasi biaya terlebih dahulu, maka kita akan hitung terlebih dahulu si produk sampingannya. Bagaimana caranya? Berapa penjualannya, berapa laba kotornya, itu adalah dianggap sebagai harga pokok si produk sampingan. Bedanya tadi dengan si pengganti, dia tidak ditaksir laba kotornya karena memang tujuannya adalah untuk dimanfaatkan saja oleh perusahaan. Oke, lalu kita akan hitung kalau ada proses tambahannya, biaya pemasaran, biaya administrasi, maka akan dihasilkanlah harga pokok produk sampingan. Ini kasusnya kalau misalnya diberikan proses tambahan, artinya perusahaan kemungkinan besar akan melakukan penjualan kembali atau adanya rework untuk mendapatkan sebuah produk yang lebih baik nilai jualnya. Contohnya, PT Rindu Alam memproduksi satu jenis produk utama yaitu anggap sebagai produk A. Dihasilkan juga produk sampingan anggap sebagai produk AX. Nah, untuk menghasilkan produk tersebut dibutuhkan biaya bersama. Oke, bahasanya be careful ya. Kalau tadi saya katakan biaya produksi, sekarang saya katakan biaya bersama. Oke, bahan bakunya adalah 180.000 untuk bahan baku, tenaga kerjanya 300.000 dan biaya overheadnya 120.000. Kita bisa lihat di tabel ini. Oke, ditanyakan adalah pisahkan biaya bersama untuk produk utama dan produk sampingan dengan metode reversal.
Yang kedua adalah hitunglah biaya produksi per masing-masing produk. Oke. Bagaimana? Artinya yang pertama tadi kalau menggunakan metode reversal, kita alokasikan terlebih dahulu si produk sampingannya. Biaya bersamanya 600.000. Oke, komponennya apa aja? Ada penjualan, taksiran laba. Jadilah harga pokok penjualan. Kalau ditanya harga pokoknya ya sebatas ini, tetapi di sini yang diminta adalah biaya bersamanya dipisahkan. Oke. Lalu ada tambahan, ternyata ada proses lanjutan, biaya penjualan dan administrasi. Komponen yang ini tergantung ya, kalau ternyata memang dia mau dijual kembali, butuh namanya biaya admin, pembukuannya, biaya penjualannya, seperti promosi. Itu tergantung kasus ya, jadi tidak semua produk sampingan wajib ada biaya penjualan, biaya administrasi, enggak. Depend on case-nya ya. Jadi kalau misalnya di case-nya saat itu memang butuh promosi ya promosi. Oke, namanya juga produk sampingan. Bisa jadi ya perlu sedikit polesan marketing lah untuk supaya produknya laku dijual. Oke, penjualannya tadi disampaikan 36.000. Oke. Nah, taksiran labanya itu dianggap labanya 20% untuk produknya. Berarti 20% dari 36.000 adalah 7.200. Oke, dari hasil penjualan dikurangin laba, maka harga pokok produknya adalah laba bersihnya adalah 28.800. Oke. Nah, ini masih ada proses yang lain. Seperti ada proses tambahannya 6.600, lalu ada biaya penjualannya 3.000, biaya administrasinya 1.500. Jadi bisa dikatakan bahwa harga pokok produknya sebenarnya adalah 17.700 untuk si produk sampingan. Sehingga berapa alokasi biaya untuk si produk utama? Kalau produk sampingannya 17.700 dengan biaya bersamanya 600.000, maka produk utamanya adalah 582.300. Oke, terjawab untuk pemisahan biaya bersamanya. Jadi alokasi masing-masing biayanya. Yang kedua ditanyakan adalah hitunglah biaya produksi masing-masingnya, baik produk utama maupun produk sampingan. Nah, biaya produksinya itu apa aja? Biaya produksinya adalah biaya yang digunakan untuk produk utama plus kalau seandainya ada proses tambahan. Jadi biaya produksi ini adalah biaya yang digunakan untuk memproduksinya, untuk menghasilkan sebuah produk. Kalau dilihat menghasilkan biaya prosesnya itu untuk produk utama 738. Ini untuk ke pasar ya, harga jual untuk ke pasar. Jadi ini harga pokok kalau misalnya kita mau jual ke pasar. Oke, produk sampingannya 6.600. Maka produk utama tadi biaya produksinya 582 plus ada tambahan untuk biaya proses lanjutannya 738, produknya sejumlah 20.000 unit, maka biaya per unit produknya itu adalah Rp66.025 per unit produknya. Bagaimana dengan produk sampingan? Produk sampingannya 17.700 tadi yang dialokasikan, plus ternyata ada biaya proses tambahan sebesar 6.600, produk sampingan itu di total hanya 1.000 saja. Maka produk sampingan biaya produksinya itu cuma Rp24,3. Oke, gampang ya. Jadi metode pengganti, metode reversal, bedanya adalah kalau metode reversal, dia akan dihitung terlebih dahulu, dialokasikan terlebih dahulu produk sampingannya. Tetapi kalau metode pengganti, maka kita akan menganggap dia sebagai produk yang langsung dipakai. Nah, ketika dia langsung dipakai, kalau dianggap sebagai bahan bakar, ya nggak perlu dihitung. Tetapi ketika dia dianggap sebagai produk yang ketika di-rework kembali, nah, dia akan dianggap sebagai produk yang lain, maka kita akan hitung terlebih dahulu. Oke, semua materi sudah ada di e-learning serta ada di YouTube. Pertemuan selanjutnya adalah kita akan membahas tentang produk rusak, produk cacat, maupun produk sisaan. Ya, sampai di sini yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dihubungi ke saya. Terima kasih dan selamat malam.